Assalamualaikum semuanya. Ya, Waalaikumsalam Mbak Devi. Mbak, Apa ini kabar Teh? Ya, bisa langsung ceritakan pengalamannya setelah join di Abundant Revolution, Mbak Catherine Devi. Aku lihat Teh Febri waktu kasus motor ya Teh. Nah, aku lihat terus aku dikasih tahu temen eh, ada kasus Teh Febri, terus akhir Januari saya lihat lagi di Teh Febri, terus saya daftar yang akhir Februari batch 9 ya kalau nggak salah, apa 8 gitu. Nah, waktu fase dari Desember ke Januari saya selalu lihat videonya Teh Febri, karena waktu itu nggak sengaja saya lagi kuliner pergi sama suami ke Pineng, karena suami mau kita mau trekking ke Ladak. Saya bilang kita medical check up yuk sebelum pada trekking ke Ladak, karena tanggal 31 Januari itu ada rencana kita trekking ke Ladak, ke sungai terpanjang suhu minus di yang paling bagus itu ada di Ladak. Nah, terus kita medical check up. Waktu medical check up terus kita dirujuk lagi. Pas dirujuk saya ketahuan ada penyakit itu, saya cuma bilang, ya Allah, kalau memang itu ada di badan suami saya terima dengan rasa bersyukur, ikhlas, saya bahagia. Saya cuma ngucapin itu aja sepanjang saya ketahuan suami saya sakit aneurisma aorta. Udah gitu saya pulang ke Jakarta, terus saya sempat pergi juga ke Qatar. Saya pikirin itu penyakit suami saya, nggak saya pikirin gitu, karena saya udah ikhlas, saya udah bersyukur, saya udah bahagia, saya nggak pikirin. Dan suami saya juga bilang, jangan dipikirin ya Dev, sakit saya, kita happy aja, enjoy aja katanya. Toh Allah udah kasih saya umur cukup banyak gitu, dari ukuran umat Islam yang 68 tahun kata suamiku. Oh ya sudah, jadi saya asik aja dengan dunia saya gitu kan. Nah, saya ketemu awal Januari, disuruh balik lagi ke Pineng ambil hasil lab. Dengan saya mau tanya estimasi biayanya, keluarlah estimasi biaya di 300.000 ringgit Malaysia, kurang lebih 1,2 miliar. Nah, keluarlah harga 1,2. Terus saya bilang, ini resikonya apa, ini segala macam. Karena resiko cukup tinggi, akhirnya saya bilang, saya pikir-pikir dulu ya Prof, kan. Karena dengan resiko udah ngeluarin uang segitu, dengan resiko yang 50-50 gitu kan. Saya pulang aja. Terus suami saya cuma bilang, ngapain juga ya, udah kita bayar segitu, resikonya tinggi gitu, udahlah kita happy aja gitu. Udah tuh saya, udahlah dok, saya pikir dulu, saya udah keluar tuh dari rumah sakit FEB. Saya cuma bilang, ya alhamdulillah ya Allah, mungkin ini ada hikmah di balik ini semua. Saya beli obat tuh, dokter kan kasih obat, saya beli obat. Tiba-tiba si dokternya WA saya, Madam kamu di mana katanya, udah pulang ke Indonesia? Saya bilang belum, saya lagi mau beli obat gitu. Saya pulang pesawat besok jam 7 malam, saya bilang gitu. Bisa nggak balik ke rumah sakit? Dia bilang, oh, oke. Saya balik lagi. Kebetulan jarak rumah sakit sama tempat saya tidur sama apotek itu deket. Saya balik ke rumah sakit. Waktu mau balik ke rumah sakit, saya bilang ada apa ya? Saya bilang gitu. Saya udah deg-degan tuh hari itu. Tapi saya jalan aja ke rumah sakit sambil udahlah nggak usah dipikirin. Saya bilang Allah pasti ada punya rencana. Saya bilang. Saya datang ke rumah sakit. Itu dokter cuma ngomong gini Teh, Madam, boleh nggak saya share nomor kamu ke teman saya yang ada di Indonesia? Oh, oke, nggak apa-apa. Kalau ada apa-apa nggak usah datang lagi ke sini. Nanti teman saya, kamu bisa pergi ke teman saya. Oke, saya bilang gitu. Saya pulang lah tuh TVB ke Indonesia. Waktu saya pulang, suami saya cuma bilang gini, jangan pernah cari-cari itu dokter di mana, katanya. Kalau dihubungin, kita datang. Kalau nggak dihubungin, kita cari tempat lain gitu kan, dokter TVB. Oh, saya bilang, oh oke. Saya bilang, terus saya udahlah kemana-mana tuh saya cari.
hari itu terakhir saya Kemis ada ke rumah sakit di Kebayoran. Saya pergi begitu malam sebelum saya kebiasaan sebelum tidur saya suka ngecek HP tuh Teh Febi. Ya. Pas lagi ngecek HP, saya bilang ini siapa ya? Selamat malam Ibu Devi. Katanya saya dokter X, temennya dokter Profesor Edward yang di Pineng. Saya praktek di rumah sakit X. Saya langsung merinding tuh saya merinding deh. Subhanallah, Mas sampai nangis. Ya Allah Mas, Tuhan kalau udah kasih rencana, saya bilang. Lihat Mas, saya bilang. Tuh dokternya ada di sini. Yaudah kita cari. Udah tuh saya daftar TVB. Pas udah daftar, udah kan saya datang ke rumah sakit. Oh iya, Prof Edward sudah info saya begini. Ya udah nanti datang aja kita operasi segala macam. Udah tuh TVB, saya datang. Saya pikir kan sebelumnya saya sudah satu rumah sakit pemerintah juga untuk compare itunya karena emang di atas harga itu udah mahal banget harga si stenografnya. Saya sholat, setiap saya sholat saya cuma bilang ini, Allah maha baik, Tuhan maha baik, semesta maha baik. Saya sudah la haula wala quwata. Karena dengan resiko tinggi dengan 50-50 hasil operasi itu dengan umur suami saya. Karena posisinya di dekat ginjal, dekat liver posisinya waktu itu. Saya udahlah. Terus suami cuma bilang, kamu semangat deh. Mau semangat, saya bilang semangat banget. Mas semangat, saya bilang gitu. Semangat, saya banyak janji, saya mau nyaksiin anak saya karena yang pertama anak saya sudah S2 kemarin dari USCLA, alhamdulillah udah lulus. Saya janji saya mau nyaksiin anak saya Abin untuk S2. Saya mau jadi wali nikah anak saya gitu, abang mau nikah. Ya udah semangat ya Mas, semangat. Terus suami cuma bilang gini, jangan pernah anggap saya sakit. Kita happy, nggak pernah ada yang berkurang dari kamu, nggak ada yang berkurang dari saya. Kamu mau kemana silahkan, pokoknya lupain itu semua, kata suami. Oh, oke. Karena suami semangat, ya saya biasa aja aktivitas kayak biasa, Teh. Udahlah hari itu, kita lagi ngumpul sama teman-teman, ditelepon, karena kan itu harus custom ya Teh alatnya itu. Ditelepon sama rumah sakit, kita masuk operasi hari Kamis, Bapak harus masuk Bu, hari Selasa, oke, jadi saya masuk. Udah tuh TVB pas mau pulang kan kata dokter Bapak udah boleh pulang. Kebetulan saya begitu mau masuk rumah sakit ruang operasi saya cuma bilang Mas semangat ya, masih banyak mimpi kita yang belum kita iniin, termasuk mau lihat S2 anak saya. Oke, katanya masuklah ke ruangan operasi Teh. Operasi selesai di ruangan ICU sehari, di ruangan HCU sehari, yang kata dokter 2-3 hari ternyata bisa diiniin sama suami saya 1 hari mungkin juga semangat suami saya mungkin ya Teh. Yeah. Nah terus pas saat boleh pulang, posisi di rumah sakit udah malam ya Teh, sampai orang rumah sakit bilang Ibu pulang aja dulu, nanti Ibu ditelepon sama pihak rumah sakit, Ibu tinggal datang. Dalam hati saya, ada apa ya? Rumah sakit yang udah tidak boleh pasien pulang sebelum ngelunasin si billing ini kan. Saya sampai bilang, Mbak, Mas percaya sama saya? Percayalah sama Ibu. Oh, oke, jadi saya boleh pulang nih. Saya bilang, boleh. Oh, saya pulang tuh. Malam itu saya pulang tuh jam 11 malam. Saya pulang tuh. Terus pas puasa Ramadan kedua, saya dapat WA dari rumah sakit. Selamat malam Ibu Katrin. Dia ternyata WA dari jam 9. Saya baru lihat karena saya kalau udah jam 9 saya udah nggak mau pegang HP, saya mau tidur gitu kan. Jadi selamat malam Ibu Katrin, saya dari rumah sakit X. Total rincian Bapak 21 juta Teh Febri. Masya Allah, dari 1,6 M harusnya. Iya. Saya bilang dirinci kan karena saya udah deposit 11 juta tuh Teh Febri. Yeah. Terus saya bilang, oh oke. Terus saya sampai gepok-gepok lagi sahur sama anak saya, bang, ya mama cudit, mama ngimpi nggak gitu kan? Kenapa bang, bacain dong, takut mata mama salah gitu kan? Mah ini bener nih biayanya segini gitu kan? Terus nggak tahu ya gitu, sampai merinding tuh Teh. Karena dokter udah ngasih estimasi biayanya sekian gitu kan Teh. Terus saya bangunnya anak saya yang kedua, dek coba dek, takut salah gitu kan?
Terus kata Dev, bener ya Ma, tapi datang aja. Terus suami juga cuma bilang ini, Dev, kalau biayanya bener segitu, jangan diapa-apain dulu, takut nanti rumah sakit salah ngitung. Jangan pernah kita juga zolim sama orang, kasihan orang yang di rumah sakit gitu kan, terutama orang keuangannya. Oh oke. Saya datang tuh teh hari Senin, saya bayar. Kemarin kejadian di WA lagi gitu teh, Ibu maaf katanya, ada salah. Saya udah feeling itu salah perhitungan ya teh. Ibu maaf ada salah itu, Ibu bisa datang lagi kan? Oh oke, hari Kamis saya datang. Saya datang lagi tuh teh. Ternyata teh biayanya teh nolnya pada ngegelindingan. saya pas pulang dari rumah sakit cuma pegang tangan suami saya cuma bilang, kalau ini benar emang campur tangan Tuhan itu ada gitu loh teh. Saya cuma bilang gitu. Suami cuma bilang, Dev, dari budget yang kita udah iniin, kita kan udah bayar nih rumah sakit, ternyata biayanya berkurang dari yang estimasi itu. Berarti kan kita dapat lagi duit ini. Saya minta kamu keluarin zakatnya, semuanya kamu keluarin katanya. Itu berarti kita dapat rezeki lagi. Oh oke, siap. Saya cuma ngomong gitu teh. Saya cuma bilang, la haula wala quwata, emang kalau kitanya nggak mikirin, nggak apa, pasti aja semuanya dimudahkan. Yes. Oh. Yes. Buat saya ini rezeki banget teh, yang nominalnya nolnya pada ngegelindingnya banyak banget. Banyak banget lah, dari 1,2 M jadi cuma 21 juta. Iya, Iya, tapi mungkin bisa dikasih ini di Wow. breakdown gitu ya dari case-nya. Iya, nah kemarin juga masih ada perhitungan, katanya ada yang salah. Jadi kemarin saya datang lagi tuh, Teh Febri. Terus orang-orang, saya datang habis nge-gym, saya datang dengan kucluknya, saya habis olahraga, saya datang ke rumah, Bu maaf ada itu. Oh oke, saya bilang, saya bayar lagi. Saya bilang, nggak apa-apa, saya bayar. Itu orang-orangnya sampai melongo, Teh. Saya datang. Saya bilang, apa karena gue kucel kali ya? Gitu. Saya bilang, ya Allah, ini orang di rumah sakit nggak tahu berapa harus biaya saya keluarin kalau saya dipindah. Oke, Teh Febi, menarik banget kisahnya Bu Katrin. Wow. Silakan bisa direspon. Amazingnya sama kayak Mbak Zufi sih. Mbak Zufi tuh nggak punya ekspektasi anaknya bisa sesehat sekarang. Tapi sadar nafas syukur merubah itu semua. Mas Hendra tahu nggak amalannya Mbak Devi? Apa tuh? Dia ini bed 9. Bed 9 itu kan baru ya? Baru kemarin kan Mas Hendra, bener nggak? Baru loh, baru kemarin bed 9 ini mau bed 10 sekarang. Iya, Bakat Mbak Devi ini itu termasuk yang nggak pernah WhatsApp aku sebelumnya, nggak pernah telepon aku sebelumnya, nggak pernah rewel, nggak pernah ngeluh, nggak pernah tanya kenapa begini, aku kenapa belum ini, belum itu, nggak pernah Mas. Sekali WhatsApp testimoni. Wah, kayak Bu Ira kemarin ya? Mirip Bu Ira, mirip banget Bu Ira. Apa sih yang menjadi kunci pengobatan yang harusnya 1,2 miliar jadi cuma 20 jutaan? 21. Itu jauh banget Mas, jauh banget. Itu kalau bukan karena Allah pengen ngasih tahu kekuasaannya dia, powernya Allah merubah realita dengan sadar nafas syukur, itu nggak mungkin. Amalannya Mbak Devi dari materi Abundant Revolution itu ketika memang Mbak Devi udah mulai tahu di dalam materi bahwa dia yang tanpa batas. Waduh, yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Dari situ mulailah tertata tuh. Sebenarnya spiritual awakening yang Mbak Devi udah lama Mas, pecahlah di Abundant Revolution. Jadi pada saat setelah kelas dia jalanin sadar nafas syukur. Dan clue dari inti materi Abundant Revolution itu kan totally surrender, pasrah, berserah, ikhlas, bodo amat, enggak ngurus, gitu loh. Wah, itu yang ada di isi kepalanya Mbak Devi. Tapi ikhlas, berserah, pasrah, bodo amat setelah kita menerima semua realita. Tadi Mbak Devi kan menerima suaminya sakit, diterima, ya bener nggak? Jadi totally berserahnya setelah kita udah lakukan maksimalnya sisi kita sebagai manusia. Apa? Pertama, terima semua sajian semesta yang dihantarkan dalam kehidupan kita. Berupa kebahagiaan, berupa kesedihan, berupa sehat, juga berupa sakit.
Yang Mbak Devi lakukan adalah dia menerima suaminya sakit, aku terima, aku bersyukur, kata dia gitu. Nah, ketika diterima bersyukur, dia lepasin semua sedih, takut, bingung, dimasukin ke dalam hatinya dan dia terurai. Kembali ke cinta murni tanpa batas. Setelah itu yang dilakukan Mbak Devi, dia nggak curhat aku, nggak WhatsApp, nggak ada komunikasi sama aku. Dia serap semua materi dan dia lakukan adalah sadar nafas syukur selalu setiap hari, ngikutin daily rutin yang udah dikirimin sama tim. Tiap hari kan daily rutin. Sadar nafas syukur, maafkan 10 orang, quantum jam jangan lupa, sending love jangan lupa. Itu dijalanin sama Mbak Devi. Ketika kita baru bangun tidur sadar nafas syukur, mau tidur sadar nafas syukur, otomatis realitas akan terabaikan. Si 1,2 M itu. Bener. Gak fokus ngelihat 1,2 M itu. Yang dia fokusin adalah ada Allah yang ngatur kok. Bodoh amat, terserah gimana Allah aja, nggak mikir. Nah, kejadian itu yang membuat si semesta membaca logaritma apa yang dilepaskan sama Mbak Devi secara rasa. Logaritma yang dilepaskan Mbak Devi secara rasa adalah bersyukur, berterima kasih, sadar nafas syukur, ikhlas ngelepas, dan dia nggak pegangin kecemasan angka 1,2 M, nggak pegangin suaminya sakit, dia hanya bersyukur. Ketika datanya adalah bersyukur, bukankah itu mantul ke realita? Jadi angka pembayaran yang 1,2 M jadi cuma 20 juta. Ketika kamu bersyukur, maka akan ditambahkan. Iya. Akhirnya kita jadi tahu ya bagaimana cara kerja algoritma semesta untuk mewujudkan keinginan teman-teman supaya jadi kenyataan gitu ya Teh ya. Oke. Sebanyak yang kamu lepaskan secara rasa, algoritmanya kebaca sama semesta. Kalau kamu menggambarkan kesedihan yang banyak kamu lepaskan, ya udah dikirimin orang-orang yang bikin sedih. Iya. Jadi bagi teman-teman kelas Abundant Revolution itu tiap hari selama 30 hari ya Teh ya. Kita ada 30 daily rutin gitu ya, yang selalu kita kirim ke WhatsApp group gitu ya Teh. Tugasnya teman-teman nggak usah ngapa-ngapain, pokoknya fokus lakukan aja, kerjain aja, praktekin aja, dan hasilnya seperti apa nanti bisa di-share gitu ya Teh ya. Oke. Ini makasih Bu Katrin. Aku sekarang geser ke Ibu Ainur Rohmatin. Aku kemarin udah main ke rumahnya nih, cuman belum sempat tayang ini. Kayaknya ada cerita menarik dari beliau. Ini tetangga kota sama aku Teh Febi. Juragan Telur Asin ya. Jadi bisa sharing langsung. Yuk, monggo Bu Ainur Rohmatin. Silakan berbagi cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Teh Febi dan teman-teman. Alhamdulillah. Teh, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sesuatu. Keren jenengan. Aku nggak bisa cerita gimana ya kalian. Setiap hari selalu ada keajaiban Teh. Benar. Dan mungkin hanya aku tuh nangisan Teh. Gak apa-apa. Aku itu saat lihat YouTube akan sering lihat ngaji Roso. Ternyata ada materi TVB di bulan Januari itu, tanggal 3 Januari aku lihat YouTube belum sampai selesai. Itu sesuatu yang mungkin aku sudah mengikhlaskan lah gitu. Kan uang yang ada di instansi kan belum dibayar 5.995.000. Belum dibayar, seharusnya dibayar bulan November, akhir November. Sampai Desember belum dibayar. Itu admin tanya, Bu, pembayaran dari ini belum ya? Belum. Ditanyakan, Bu, enggak. Kalau memang rezeki kita pasti akan ditransfer. Bu, ini sudah akhir tahun. Ya enggak apa-apa. Ternyata tanggal 3 itu ditransfer. Langsung mungkin aku baru belajar melepaskan ya, Tiata ya, dari YouTube itu. Langsung WA, cari adminnya dengan Jiroso Mas Hendra. Langsung, Mas, aku belum selesai lihat YouTube-nya sudah. Ya Bu Mas, aku ada kelasnya enggak? Aku ngono. Terus ada kelasnya Bu,
aku mau ikut yang Januari. Sudah pun Bu, ada yang Februari. Oke, saya ikut. Tapi YouTube-nya jenengan selalu saya lihat, saya pelajari gitu. Dan mulai Januari teh, yang dulunya aku dikenal orang yang bejo, sekarang beda teh. Orang yang benar-benar di atas bejo. Wow, keren, Masya Allah. Allah, saya bukan orang pinter teh, tapi aku memposisikan diriku sebagai orang yang bejo, karena yang bisa mengalahkan orang pinter kan orang bejo kan, seperti itu. Wong pinter kalah sama orang bejo gitu. Jadi tanggal 9 Januari itu ada muridku BLK kan, Bu, saya ditawari ngelola Restone gitu. Loh, itu kan impianmu, Dok. Udah ambil aja. Terus dijalani aja dengan rasa syukur gitu. Nggak mau Bu, aku maunya sama Ibu. Oke, tak tuntun, bahasanya aku gitu. Enggak Bu, aku maunya masuk sama Ibu. Ibu suruh jegur, maksudnya suruh ikut masuk di bisnis itu. Iya Bu, Bismillah. Ternyata Bu orangnya minta, yang punya resto minta ketemu biar jenengan tahu tempatnya. Oke, tanggal 14 tak kosongkan, 14 Januari teh. Aku masuk resto itu teh. Pertama biasa, oh ya resto yang lantai bawah. Bu, mari ke lantai 2. Naik ke lantai 2.